di episode perdana Ponsi, podcastnya Sistem Informasi. Oke, jadi ini tuh podcast pertama kita dari HMSI dan kita sangat senang karena bisa menyapa kalian lewat platform kita yang baru ini. Oke, perkenalan dulu ya guys. Kenalin, aku Salja Ajaria Sanda. Dan di sebelah kanan kiri aku ada teman-teman aku, yaitu ada Muhammad Kaila Julianto dan ini Pramudita Ahmad. Oke, nah di podcast kita kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Pram, ya Kai. Kita bakal ngebahas seputaran sistem informasi, seputaran perkuliahan di sistem informasi tuh gimana sih, mata kuliahnya tuh gimana sih, gitu-gitu. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, oke? Sebelum pertanyaan, perkenalan dulu nggak sih? Oke, boleh kenalin diri kalian masing-masing. Dari Pram dulu, boleh dari aku. Oke. Halo teman-teman, nama aku Pramudita Ahmad, seorang mahasiswa biasa yang emang suka ngoding aja. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kaila Putra Julianto, biasa dipanggil Kai. Aku mahasiswa sistem informasi juga sama, semester 4. Oke, sebelum ke topik aku mau nanya dulu nih, kesibukan kalian masing-masing tuh apa sih sekarang? Mau dari siapa dulu nih? boleh dari kalian kan tadi perkenalan dari aku ya. Next dari Oke. Boleh. kita gantian aja biar lebih enjoy. Jadi kalau aku sendiri kesibukannya akhir-akhir ini tuh lagi belajar bahasa Inggris ya, karena aku pengen mempersiapkan diri kayak buat ikut tes IELTS sama TELP itu. Terus juga aku udah mulai cari-cari tempat magang buat di semester 6 gitu. Karena Inggris itu emang beneran sepenting itu ya kayak kalau di dunia perkuliahan itu. Ya, Enggak. bukan cuma di dunia perkuliahan sih. Kayaknya untuk universal kehidupan itu penting. Next aku sekarang sih lebih fokus untuk belajar. Belajarnya ya lebih spesifik di bidang engineer, software engineer. Aku sedang mempelajari beberapa sektor, memperdalam lagi di bidang. Wah, sibuk sekali ya kalian ini berdua. Kalau dibilang sibuk sekali sih, kayaknya semua mahasiswa juga bakal sibuk sekali. Gitu. Oke, menjelang semester ini ya akhir. Sekarang sih pertengahan. Benar. Jadi baru kerasa banget itu vibes kuliahnya. Betul. Tertekannya itu baru beneran kerasa sekarang gitu. Kalau awal-awal itu benar banget. Apalagi awal-awal semester 4 santai tuh banget. lagi sibuk-sibuknya kan. Dan kita barusan selesai semester 4, jadi ya semoga semester selanjutnya kita bisa tetap bertahan gitu. Amin guys. Oke, kita langsung masuk ke topik aja ya guys. Oke, boleh. Pertanyaan pertama nih, jurusan sistem informasi itu belajar apa aja? Banyak yang masih bingung tentang itu kayak lebih ke arah apa sih gitu loh. Nah, mungkin bisa dijelasin sama Pram dulu tuh. Oke, ini IMO ya, in my opinion atau dari pandangan aku pribadi aja. SI itu sebenarnya lebih ke arah general purpose. Jadi penggunaannya itu general tapi spesifiknya di bidang IT. Jadi gini, ketika kita terjun ke bidang IT, ranahnya di IT itu tuh sektornya itu atau bukan sektornya, bidangnya itu banyak. Ada yang termasuk engineer, ada manajemen dan lain-lainnya. Nah, SI itu menggabungin semuanya dibungkus dalam satu prodi ini. Nah, jadi belajarnya ya kita bakal mempelajari tentang engineer, kita akan mempelajari tentang bisnis, kita akan mempelajari tentang manajemen juga. Jadi gabungan antara ketiga itu. Dan ini juga bisa jadi apa ya? Pedang bermata dua gitu. Antara bener gak? Iya benar. Bener, antara kita itu bisa hebat di segala bidang atau gak hebat di bidang apapun. Nah itu. Kayak kalau kita main game tuh, game RPG gitu, itu kan ada stat, ada strength, ada intelligence, ada dev, ada HP. Nah, kalau S itu masing-masing itu dibalancein gitu, si statnya gitu. Nggak kayak misalnya kalau informatika kan statnya fokus di strength nih. Menjurus kayak ya gitu, kalau menjurus. informatika. Oke, jadi menurut Pram tuh kalau dari sistem informasi tuh kita tuh belajar banyak, nggak cuman sekadar belajar IT aja, tapi kita juga bisa belajar bisnis di sini. Kayak kita belajar project manager tuh kayak gimana, dan pastinya ada IT-nya juga. Oke. Kalau dari Kai, menurut Kai? Oke, jadi kalau menurut gua sendiri sistem informasi itu kita ya sebagai mahasiswa sistem informasi itu dilatih buat melihat sebuah organisasi itu secara menyeluruh atau secara holistik gitu. Jadi dari infrastruktur IT-nya,
dari proses bisnisnya kita harus bisa melihat semuanya secara keseluruhan gitu. Entah kita juga di sistem informasi itu selain belajar IT, selain belajar bisnis dan manajemen, kita juga belajar terkait budaya yang ada di organisasi kan. Nah, jadi memang apa ya? Kalau bisa dibilang jurusan sistem informasi menurut gua tuh all rounder banget. Jadi semuanya kita pelajarin, bener kata Pram. Nah, terus juga menurut gua sistem informasi tuh pelajarannya tuh mata kuliahnya ya khususnya sangat lebih banyak teorinya gitu. Jadi lebih teoritis gitu. Nah, untuk implementasinya tuh seharusnya kita bisa mengimplementasikannya sendiri gitu. Jadi memang lebih banyak teorinya karena memang bukan jurusan yang terlalu praktikal, jadi lebih banyak teorinya untuk sistem informasi. Nah, ya tadi yang kayak yang gue bilang juga, sistem informasi ya kita sebagai mahasiswanya tuh dilatih untuk bisa melihat sebuah organisasi itu secara keseluruhan gitu, dari bisnisnya dan manajemen, lalu kemudian dari IT-nya juga gitu. Kan kalau misalnya kita lihat di real case atau di dunia kerja aslinya gitu, kan SI itu emang di IT ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita katakanlah kita tuh lagi ngegarap sebuah project nih, nah itu tuh nggak cuma bisa nggak bisa cuma ada programmernya doang, ada yang buildnya doang, perlu ada yang manajemennya, kayak tadi ada project manager, perlu ada yang analisisnya, perlu ada yang testingnya. S itu lebih spesifiknya di sana. Ya kalau bisa dibilang ya, kalau misalkan candaan kita kan SI itu jurusan gado-gado gitu kan. Tapi dikatakan salah juga enggak gitu. Karena semuanya benar-benar dipelajarin, jadi nggak yang terlalu mendalam gitu kan. Maksudnya nggak seperti informatika yang mendalam ke IT gitu kan. Ngebuildnya, ngedevelopnya. Jadi kita tuh masih berada di permukaan untuk kita tuh tengah-tengah gitu loh. Iya, tengah-tengah. Tapi sebenarnya ditunjukkannya itu ke yang tadi, lebih ke arah ke project manajernya, manajemen sama bisnisnya. Iya. Kenapa kita harus belajar ngedevelopnya, belajar menjadi engineer-nya? Ya kita biar bisa tahu gimana dunia engineer-nya, gimana kita bisa memanage mengolah sebuah tata kelola IT tanpa kita tidak mengetahui IT tersebut gitu. Benar, jadi bukan belajar terkait teknisnya doang ya Pram ya, tapi kita juga belajar terkait manajerialnya kan, gimana caranya memanage tadi kata Pram, terus kita juga jadi tahu bagian teknis misalkan ngodingnya, programmingnya itu bagaimana gitu. Gitu katanya guys. Nah kalian pastinya udah pada tahu nih ya, kemarin jurusan sistem informasi tuh dapat juara pertama sebagai prodi baru terbaik di Universitas Siliwangi. Tanggapan kalian gimana sih? Kalau dari gue sendiri sih jujur ya seneng gitu bahwa sistem informasi prodi baru yang belum lama ini baru kira-kira berapa tahun ya? Tiga. Baru mau jalan 4. 3 tahunan ya. Ya prodi baru di Universitas Siliwangi dapat penghargaan nomor 1. Itu ya seneng sih, apalagi jurusan sendiri. Terus juga kita kan barusan di tahun 2024 kan kita barusan akreditasi baik sekali, dan ya sebagai mahasiswa ya merasa senang juga gitu. Kalau dari gua sih kayak gitu. Udah jelas ya, kita yang pertama tuh senang, yang kedua tuh bangga. Banget. Bener. Karena SI kayak banget. kitanya juga baru angkatan kedua ya. Iya, angkatan kedua. Kita angkatan kedua dimana itu tuh baru-baru banget SI dibangun gitu, dirintis ya. dari pertama Dan gitu. kita juga masih sebagai perintis kan angkatan kita kedua. Kita ini perintis bukan pewaris. Betul guys, kita ini perintis bukan pewaris. Betul. Oke, nah pasti banyak banget nih teman-teman yang kayak bertanya-tanya, gimana sih fasilitasnya di jurusan SI itu, kayak labnya, komputernya apa memadai semua, kayak gitu-gitu. Boleh kalian tanggapi? Mau siapa dulu nih? Apa lah, kita barengan. Ya barengan. Bareng aja, saling melengkapi. Kalau dari pandangan aku sih udah oke sih fasilitas. Kita mulai dari kelas udah bagus, Full AC guys. AC, dingin, udah monitor ada segede badangan. Nih paling wifi-nya. Wifi-nya aja. Wifi-nya. Oke, tapi wifi juga udah oke. Udah oke sih. Dari segi lab untuk kebutuhan di spesifik di SI ini tuh sampai sekarang masih memadai. Terus kalau dari gua sendiri, menurut gua fasilitasnya udah cukup memadai ya untuk kita belajar. Tapi sayangnya tuh masih banyak yang belum menggunakan fasilitas tersebut gitu. Iya. Masih banyak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Kayak misalkan ini ruang podcast juga kan baru kita pakai.
Terus lab juga jarang yang ke lab, itu sangat disayangkan sekali sih. Terus juga mungkin untuk aksesibilitas labnya ya, jadi ya mungkin supaya kita lebih mudah lagi menggunakan lab itu mungkin dari pihak jurusan tuh mungkin pas sosialisasi atau pas nanti ombus misalkan dikasih tahu misalkan kalau kalian mau pakai lab silahkan pakai aja atau gimana gitu. Jadi prosedurnya juga dikasih tahu supaya apa, supaya ya kita tuh kepake labnya gitu, bukan hanya menjadi tempat kosong yang didatangi pas ada mata kuliah aja kan gitu. Iya. Sebenarnya kalau kuliah ngandelin mata kuliah doang kurang nyampe gitu, kurang Betul. nyampe. Karena gini sebenarnya ya, di perkuliahan tuh nggak kayak sekolah gitu kan. Kalau di sekolah kan kita benar-benar dikasih sama sama guru disuapin gitu kan. Iya, disuapin. Kalau di sini tuh dosen tuh sebagai fasilitator aja, jadi mau nggak mau kita harus belajar mandiri, entah kita di rumah, cari tahu sendiri di luar atau sama temen gitu kan. Jadi ya belajar aja. Jadi belajar apapun, misalkan ada mata kuliah yang kita senangi yang kita pelajari, ya semuanya kita pelajari. Mungkin misalkan abis dosen ngejelasin di rumahnya atau di kosan kita review lagi poin-poinnya apa gitu sih paling kalau buat pembelajaran sama fasilitas ya. Ya so far sih udah cukup memadai ya. Cukup memadai guys. Kayak jadi kalian jangan bingung kayak masuk SI Unsil nih baru dibangun takutnya tuh fasilitasnya masih kurang. Enggak guys, Tidak. udah bagus banget gitu. Nah terus ada juga nih yang kayak bertanya-tanya, aku takut deh masuk SI soalnya codingan katanya gitu, kayak takut banyak codingan. Emang seberapa susah codingan sih buat kalian itu? Nah, Pram dulu deh. Kalau dari aku kan, aku ngoding udah dari SD. Dewa coding. Dari SD dia udah bisa ngoding guys, keren. Doang, bukan ngoding gitu. Tapi sebenarnya kalian prinsipnya itu jangan menganggap coding itu suatu hal yang susah. Jadi senangi dulu. Buat diri kalian senyaman mungkin. Jadi ya udah bawa enjoy aja. Coding itu emang gak segampang itu. Tapi kalau kalian misalnya rajin, ya pasti bisa sih. Tapi jujur kalau gue sendiri nggak terlalu into ke coding gitu. Karena apa ya, dari segi gue ngerasa kayak coding tuh memang bisa dipahami kalau memang kita berusaha untuk memahaminya. Ya gue juga seenggaknya sebagai mahasiswa IT kan bukan berarti gue nggak mau belajar tentang coding dong. Seenggaknya gue paham lah gimana caranya ngoding, apa itu coding dan segala macam, programming dan segala macamnya. Nah tapi untuk gue melakukan coding kayak misalkan Pram kan, apalagi Pram kan programmer gitu, kayaknya enggak deh kalau gue sendiri gitu, karena ternyata gue lebih suka bahwasanya lebih ke bagian manajerialnya ataupun kalau gue sendiri lebih into ke project manager. Jadi gue lebih suka untuk memanage, terus gue juga lebih suka untuk berdiskusi kayak gini, ngobrol sama orang-orang, ketemu banyak orang baru, mungkin ngobrol sama klien, diskusi segala macamnya. Nah, gue lebih suka manage hal tersebut daripada kebagian hal teknisnya gitu. Jadi buat teman-teman yang masuk jurusan SI nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngoding pun masih banyak opsi lainnya gitu, masih terbuka lah pintunya banyak sekali kan. Iya. Tapi tetap jangan menganggap bahwa tidak belajar itu. Jangan menganggap bahwa karena aku ini ini kalian itu tidak belajar coding gitu. Jadi tetap aja belajar tipis-tipis atau memahaminya. Berusaha memahami. Iya benar. Nah, dan enaknya SI itu di sana. Jadi kita tuh bisa menentukan jati diri kita masing-masing gitu. Ada yang pengen menjadi engineer, jadi software engineer, ada yang menjadi project manager, data analis, jadi apalagi nih? Banyak ya. Banyak banget. Nah, itu tuh balik lagi ke yang tadi gak sih, kayak SI itu bukan cuman ngoding aja. Jadi ini tuh jurusan gado-gado yang kalau kalian nggak bisa ngoding pun ya nggak apa-apa, karena masih banyak penjurusan nantinya yang bisa kalian pilih gitu, kayak project manager, data analis atau apa. Ya gitu. Benar. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan nggak bisa ngoding, aduh aku takut masa depan aku hancur karena nggak bisa ngoding gitu. Enggak, masih banyak kok opsi lainnya. Bahkan bisnis juga ada ya, bisnis dipelajari guys di sini. Jadi tapi kalau bukan berarti itu menjadi alasan bahwasanya kita tidak mempelajari coding. Ya itu, itu dianggap ya. Tetap gitu. Tetap untuk nilai mata kuliahnya ya. Seenggaknya itu ya, apa ya, standar paling bawahnya gitu, seenggaknya kita lulus mata kuliah. Kita lulus mata kuliah gitu.
Tapi Oke. dengan lulus mata kuliah itu tuh menjadi variabel bahwa kita tuh pernah ngoding dan seenggaknya bisa memahaminya loh. Iya, betul. Iya, seenggaknya kita tahu dasarnya aja buat ngoding tuh kayak gimana Fundamental gitu. seperti Iya. apa. Oke. Sekarang kita masuk topik yang kedua nih tentang lingkungan belajar. Topik. Berdasarkan pengalaman berkuliah di SI ini, mata kuliah apa sih yang paling berkesan di setiap semesternya menurut kalian? Kalau buat aku RBPL sih itu sangat-sangat berkesan banget. Bentar. Ini di semua semester apa? Semester. Di list nih dari semester 1 sampai Iya, dari semester Dari 1. semester 1. Dari semester Oh. 1 sampai sekarang yang menurut kamu berkesan banget. pilih satu. Pilih satu. Oh, kita mulai dari Salja dulu aja Ya, ya. kalau aku RBPL karena aku banyak banget belajar ya dari mata kuliah itu kayak gitu. Kalau menurut kalian tuh apa? Dari Kai dulu aja nih. Kai kan katanya ini mahasiswa paling rajin ya. Wis, enggak. Banget guys. Tergantung. Enggak serajin itu sih guys. Mahasiswa biasa aja tuh. Masih sering mabar Minecraft nih sih Kai. Enggak. Udah enggak itu game bocil sekarang. Kayaknya udah dewasa. langsung itu. Bad mood. Apa tadi? Bukan Mata Minecraft. mata kuliah ya? Mata Kuliah. kuliah. Ya, jadi kalau mata kuliah yang paling berkesan sebenarnya apa ya? Kalau buat aku sendiri sih yang paling banyak membuat aku belajar itu bukan mata kuliahnya sih, lebih ke lingkungannya. Jadi setiap ada mata kuliah yang kesulitan, aku kayak coba approach teman-teman gimana sih cara ngerjain ini, belajar bareng. Paling yang dibilang yang paling berkesan agak sulit ya, karena Semuanya ada berkesan. kesannya masing-masing gitu, ada kesannya masing-masing. Cuma kalau yang aku senengin Ya, yang itu kamu senengin. project manager MPSI. Karena Jadi- itu kamu banget ya, iya, Kai. jadi Parah, itu tuh Kai banget di situ. manajer banget. proyek sistem informasi teman-teman ya. Sebenarnya ya aku masih banyak melakukan kesalahan gitu dalam mata kuliah itu. Aku juga sadar nggak sebegitu bagus performa aku di dalam mata kuliah itu, tapi aku banyak belajar dari situ. Oh, ternyata project manager tuh kayak gini. Ternyata ada yang beginian loh, sampai sedetail itu dihitungnya, sampai segala-galanya dari mulai timeline, dari mulai biaya itu di project manager tuh dihitung gitu. Kalau dari Pram sendiri, Kalau aku udah jelas OS, Operation System, sistem operasi. Karena di sana kebetulan aku juga lagi mempelajari how to code ini C. Dan C itu tuh sangat erat banget kaitannya sama OS. Jadi kebetulan lagi belajar beberapa algoritma kayak algoritma proses scheduling dan lain-lain. Juga di OS ini tuh banyak konsep-konsep yang emang mau gak mau ngebikin aku tuh jadi seneng gitu. Soalnya software engineer banget, jadi tahu nih gimana cara interaksi antara hardware sama software tuh kayak gimana gitu. Mulai dari tadi proses, terus masuk chip stack dan lain-lain, banyak pokoknya konsep-konsep di OS. Dan OS tuh salah satu matkul yang emang tadi sangat banyak banget teorinya. Karena apa? Karena ya kita tuh gak bisa lihat secara langsung, Iya. harus punya fundamental yang bagus dulu gitu. Baru kita tuh dapat memahami beberapa teori di dalamnya. Benar. Jadi so far OS itu emang matkul paling kuat. Wis, matkul paling kuat. kuat di SI katanya kalau kata Pram gitu. Nah, pasti kayak banyak banget pasti yang bertanya-tanya kayak dosennya di SI kayak gimana, katanya baik-baik enggak, terus susah dihubungin enggak, kayak gitu-gitu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku kalau baik semuanya baik sih, nggak ada yang benar. killer di SI itu. Terus juga selain baik ya dosennya udah kompeten juga kan, kompeten di bidangnya gitu. Cuma kalau masalah tadi apa dosennya bagaimana terkait dengan perkuliahannya, so far sih sejauh ini ya kita nggak bisa bilang semua dosen itu bagus. Jujur maksudnya ya kita jujur aja, bukan berarti mendewakan jurusan sistem informasi di Universitas Siliwangi, tapi memang ya setiap manusia memiliki kekurangan dan pernah melakukan kesalahan juga gitu. Dan dosen pun sama, maksudnya nggak semua dosen itu ya mungkin dalam pengajarannya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bisa kita bilang bagus, tapi ya
mereka juga memiliki style masing-masing dan mungkin memiliki kesibukan masing-masing, sehingga kadang mungkin digantikan dengan online gitu, ataupun tugas itu ya sinkronus ya disebutnya Iya, ya, sinkronus atau asinkronus asinkronus ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Aku sih tergantung. Tapi kayaknya di semua mata kuliah atau di semua prodi ataupun universitas sama kayak gitu. Jadi yang perlu aku bicarakan di sini tuh, kalau semua dosen tuh punya tipenya masing-masing, punya rule-nya masing-masing. Kalau dikatakan baik ya semuanya baik gitu. Tapi yang perlu di-highlight itu ya tadi, dosen tuh punya peraturannya masing-masing gitu. Jadi perlu diperhatikan juga terkait peraturannya itu. Ya, benar. Oke, sekarang tuh kayak kita ngebahas tentang tugas nih. Oh, tugas. Aduh, langsung terdiam. Aduh, tugas nih ya guys, gimana ya gitu. Kayak tugas-tugas di SI itu banyaknya kelompok atau individu sih menurut kalian. Nah, terus gimana cara kalian memanage waktunya nih biar tugasnya tuh nggak numpuk gitu loh, kayak jadinya teh gitu. Jadinya terkoordinir dengan baik gitu ya. Gimana? Mau siapa dulu nih? Aduh, iya udah dari gua dulu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang matkul di SI itu banyak tugas di SI itu banyak kan kelompok atau individu ya tugasnya. Sebenarnya kita nggak bisa ngambil gimana ya cara spesifik gitu karena hampir balance ya. Kelompok balance. rata-rata aja. Rata-rata tuh kelompok suka ada juga, individu suka ada juga gitu. Iya. Kalau banyak sih kayaknya banyak individu guys. Kelompok sih. Iya kalau tugas akhir. Kalau tugas besarnya Tugas gitu. besar baru ya kebanyakan kelompok sih. Terus kalau gimana cara aku manage waktu atas tugas-tugas tersebut, yang dimana kan aku juga sampingannya sebagai software engineer di salah satu IT konsultannya. Nah ya all in aja biasanya gadang. Apa? Begadang. Oh, begadang. Kayaknya emang ini masalah klasik buat ini ya mahasiswa. Teknik Ya sih sih, kayaknya kayaknya begadang ya. tuh udah hal biasa gitu. Jadi kadang-kadang ada waktunya kita tuh luang gitu. Udah bukan begadang lagi, nggak tidur teknik. Iya. Tiba-tiba gadang gitu. Tiba-tiba sakit aja. Tiba-tiba gadang sakit tipes. Tipes gitu nggak masuk seminggu. Tapi jangan ditiru kayak gitu tuh beneran. Itu tuh bener-bener apa ya? Merenggut masa depan ya. Kita harus menyesuaikan antara study life balance gitu, study life balance. Nah, kalau dari aku sendiri terkait apa tadi yang pertama? Tugasnya ini banyaknya individu atau kelompok. Menurut aku tugasnya banyak kelompok ya, karena biasanya lebih banyak project gitu atau pembuatan paper biasanya lebih banyak, apalagi di semester 4 ini udah mulai banyak nih, udah mulai kayak pembuatan paper dan segala macamnya. Jadi lebih banyak kelompok kalau menurut aku gitu. Terus juga terkait manajemen waktu. Nah, ini sebenarnya sedikit tips and trick buat mungkin mahasiswa ataupun calon maba nanti, calon mahasiswa baru. Jadi kita tuh pasti memiliki prioritas kegiatan masing-masing gitu, skala prioritasnya masing-masing. Nah, selain manajemen waktu, kita juga harus bisa manajemen energi. Karena kalau misalkan kita manajemen waktu antara kegiatan A, B, C, D, ternyata energi kita udah habis di kegiatan C, kegiatan yang lain-lainnya belum dikerjakan akhirnya gitu kan. Jadi selain kita manajemen waktu, kita juga harus bisa manajemen energi. Karena ya energi kita sebagai manusia terbatas juga dong. Entah misalkan kita kegiatannya padat banget nih, ikut organisasi ataupun ikut komunitas di luar perkuliahan gitu ya. Pastikan nanti teman-teman bakalan explore sendirilah terkait hal itu gitu. Mau ngapain aja di perkuliahan itu pasti teman-teman bakal explore sendiri. Tapi jangan lupa, bukan hanya manajemen waktu yang perlu kita atur, kita persiapkan, tapi manajemen energi juga. Ya kita sebagai manusia tuh punya energi yang terbatas teman-teman. Jadi nggak bisa kita mengerjakan semuanya dalam satu hari. Kita harus bisa manajemen waktu dan manajemen energi. Itu tips and trick. Gitu guys. Nah, oke. Selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku sebutin ya guys, kita juga dari tim HMS itu ngebuka Q&A di Instagram dan ada beberapa yang belum kita jawab dan aku pengen kalian yang jawab di sini. Kemarin rame banget di IG gitu. Ya, rame. Itu Sampai sekali. titik-titik di story-nya. Karena emang banyak banget guys maba-maba tuh yang nanya, banyak banget deh. Oke. Contoh ya, aku kasih satu pertanyaan nih. Kalau di SI itu harus jago public speaking nggak katanya? Kayaknya
makanya Kayaknya untuk itu semua jurusan perlu sih kalau menurut aku. Sebenarnya bukan Bukan jurusan kan? ya, maksudnya Kehidupan. kehidupan. karena Iya. kita itu manusia, Betul, makhluk betul. sosial, perlu untuk komunikasi. Iya. Jadi jangan anggap bahwa SI itu salah satu priority kalian atau kiblat kalian untuk jadi bisa public speaking ya. Kalian sebagai manusia kodratnya harus bisa speaking, harus bisa Iya. itu, harus bisa komunikasi. Jadi public speaking itu bukan bukan kalau masuk jurusan ini harus jago public speaking, enggak Iya. gitu. Jadi public speaking adalah sebuah skill untuk bertahan hidup sebenarnya. Gitu. Karena kalau kita lihat tier list skill tuh satu komunikasi, public speaking Iya. gitu. Karena kalau misalnya udah bisa itu sih fleksibel ya. Iya, ya misalkan kita punya nih kemampuan hebat gitu ya, tapi kita nggak bisa menyampaikannya, ya gimana orang tahu kan? Gitu. Jadi public speaking itu udah sebuah kewajiban sih sebenarnya maksudnya. Jadi jangan pernah menutup diri untuk mencoba public speaking teman-teman. Ya terkait public speaking ya, aku pengen ngebahas lebih lanjut gitu. Sebenarnya aku juga dulu nggak begitu jago public speaking. Aku juga orangnya bisa dibilang cukup introvert dulu. Tapi sekarang tuh setelah aku explore banyak hal, lebih tertarik untuk explore lagi dan lagi, ketemu banyak orang. Alhasil ngomong tuh ya lancar aja gitu. Jadi gimana caranya melatih public speaking ya? Kalian ngomong aja, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak Ketemu sama orang ketemu sama ya. orang, terus juga berani buat ngomong di depan umum. Jadi kalau di depan umum jangan tapi ya udah beraniin diri aja gitu. Betul. Karena kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak pernah nyoba dong. Gitu. Ya, gue juga sama kayak dulu nih, tipe orang yang susah Pendiam, untuk berbicara, susah ngomong. pendiam, introvert gitu. Introvert. Introvert. No, ya biasa. Masalah basic seorang software engineer gitu. Tapi dengan membukakan diri keluar gitu. Komunikasi minimal sama teman dulu deh, lancar komunikasi. Naik lagi jadi pelan-pelan aja gitu. Karena hidup tuh ya bukan lomba, nyantai, kita progres dikit-dikit aja gitu. Ya salah satu tips buat ningkatin public speaking ya biasain buat ngobrol aja. Iya benar. Biasain. Ngobrol sama orang banyak, ketemu orang banyak ya. Ya kalian tuh kalau bukan punya perasaan ya. Kalau punya perasaan disampaikan gitu. Tadi mau ngomong kayak gitu, tapi kalau punya pikiran gitu maksudnya. Kalau punya pikiran tuh jangan dipendam sendiri, tapi misalkan diobrolin sama temen gitu. Diskusi. Itu juga secara tidak langsung tuh melatih speaking kita gitu. Betul guys. Jadi pertanyaan ini tuh nggak cuman di SI aja, tapi untuk kehidupan kalian itu perlu sekali Public speaking. public speaking Yeah. gitu. Nah, oke, ada lagi nih. Kak, kalau untuk semester 1 kira-kira butuh banget laptop gak ya? Soalnya rencana mau beli katanya di semester 2. Semester satu Ini sih. jadi salah satu masalah serius juga sih Pram. Iya. Nih kan mungkin ada yang berlatar belakangnya ekonominya kurang gitu. Tapi tergantung Iya, orangnya, tergantung. Kalau misalnya dikatakan perlu sekali sih perlu, jujurnya perlu gitu. Tanpa melihat latar belakang kalian itu perlu ya semester 1 tuh, karena ada beberapa matkul yang memang penting. Salah satu matkul pentingnya itu adalah dasar pemrograman. Nah itu tuh jadi matkul fundamental untuk kalian ke depannya. Jadi di matkul pertama tuh ada dasar pemrograman. Matkul selanjutnya ada data structure, ada OOP, ada pemrograman web gitu. Nah kalau misalnya kalian kurang kuat di fundamental dasar pemrogramannya, untuk kedepannya itu benar-benar sangat susah gitu. Kalian harus ngejar lagi ke dasar pemrograman. Jadi baiknya ya dikuatin dulu fundamental di dasar pemrogramannya, baru bisa lanjut. Dan itu tuh urgent banget karena 6 bulan kita harus melatih si dasar pemrogramannya. Ya kalau misalnya dalam kemungkinan terburuknya ya tidak ada laptop, ya tenang aja. SI kan ada fasilitas. Ada lab Lab, komputer. Terus juga sebenarnya laptop itu udah kayak pasangan kita gitu, bagian dari hidup kita. Pasti Jadi dibawa kemana-mana iya, ya. pasti dibawa kemana-mana. Jadi kalau kalian yang jomblo masuk IT, tenang, kalian bakalan punya pasangan namanya laptop gitu. Laptop gua aja nyampe dikasih nama cuy. Iya. Siapa nama laptop kamu, Pram? Gipsy. Kok Kripsi? Gipsy. Kenapa ya? Itu tuh Jagger di ini loh, film apa tuh? Pacific Rim. Ada Jagger. Jagger, Gipsy, apa iya. itu Jagger itu apa? Robot yang buat membunuh kaiju. Nah ini contohnya kalau udah terlalu banyak memegang Nah, laptop kayak gini, kayak guys. gini, guys. Jadi ya laptop itu udah penting banget lah, maksudnya mau jurusan apapun, bukan IT doang ya. Menurut aku laptop itu udah sebuah kewajiban yang harus dimiliki mahasiswa gitu. Entah jurusannya mungkin kesenian atau apapun, Pasti. itu pasti butuh laptop sih. Ya even misalkan kalau kalian belum mampu untuk membeli laptop, ya kalau Kalau- kampus menyediakan fasilitas kan Nah, bisa ke manfaatkan lab saja. gitu. Jadi manfaatkan.
gitu. Atau misalkan kalian ke warnet atau minjem laptop punya temen juga nggak masalah, masih banyak opsi guys. Tapi kalau kita ya nyaranin punya laptop gitu, maksudnya dari awal emang udah punya laptop supaya apa? Supaya meringankan kalian dalam mengerjakan tugas gitu dan segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya pengen nabung dulu nih, misalnya satu semester nabung dulu nih biar semester 2 tuh laptopnya lebih bagus, ya better nabung dulu beli yang lebih bagus itu. Satu semester ya kalian rajin-rajin aja gitu. Kalau Iya sih benar. Harus effort lebih ya kalau punya laptop. tergantung ya. Itu kan tergantung, hidup itu pilihan ya. Betul, itu pilihan. Silahkan Di dipilih luar aja. Q&A nih, kayak ada yang nanya kalau misalkan pakai notebook itu direkomendasiin nggak kalau buat di jurusan SI menurut kalian? Notebook yang apa dulu nih? Notebook Notebook yang kecil ini. itu Iya, laptop kecil. laptop kecil. Oh, Kayaknya kalau dari aku sih tergantung speknya ya. Aku gak pernah lihat apakah itu notebook, laptop dan Sama sih aku lain-lainnya. juga Iya. belum pernah di SI ada yang pakai Lebih notebook ke ya, guys. speknya aja. jadi lebih ke fungsionalitasnya aja ya. Fungsionalitasnya Jadi kalau misalkan pakai notebook mungkin tidak dikhususkan untuk programming dan coding segala macamnya gitu, karena ya memang speknya mungkin ada yang memadai tapi kan apa ya, jarang sekali gitu, Iya. jarang banget gitu. Jadi ya kalau saran dari kita mah ya beli laptop yang Beli normal laptop aja gitu. Terus yang variabel yang perlu diukur juga kenyamanan gitu. Betul. Kenyamanan. Biar kita lebih enjoy, lebih Leluasa enak juga. buat belajarnya gitu. Kalau misalnya fasilitasnya udah oke ya kita belajar juga lebih oke. Ya, Kalau misalnya fasilitas udah oke gak belajar itu baru kocak. Kocak katanya guys kalau gak belajar. Oke, ini ada lagi nih. Kayaknya ini ke ranah coding-codingan ya guys. Aduh, Waduh. banyak banget yang nanya seputar codingan gitu ya. Apakah Oke, ini bayangin. IAP yang tertolak gitu? atau gimana? oh iya yang tertolak. IAP yang tertolak. Katanya, Min buat nunggu kuliah belajar codingannya apa ya? HTML atau Java, CSS, C++? Gimana ya? Ini ya Kalau buat belajar dasar Oke, katanya. jadi gini ya. Jangan coding tuh bukan kita mempelajari bahasa. Coding itu bagaimana kita berinteraksi dengan komputer, gitu kan? Salah satu perantaranya menggunakan bahasa pemrograman. Terus kalau misalnya nanya bahasa pemrograman apa yang paling bagus nih, kayak tadi ada C#, ada C++, ada JS, ada Java gitu. Pilih yang mana? Nah, HTML bukan bahasa pemrograman ya. HTML itu markup language, hypertext markup language. Sebuah bahasa yang emang digunakan untuk membuat kerangka dari web. Nah, kalau misalnya bahasa pemrograman yang direkomendasikan dari aku, pilih yang kalian sukai. Itu. Kenapa pilih yang kalian sukai? Karena ketika kalian tahu atau kalian belajar apa yang kalian sukai, itu bisa lebih enjoy, bisa lebih enak. Soalnya gini, mau kalian pilih bahasa pemrograman apapun itu sama aja konsep di dalamnya itu. Karena di semester 1 itu kita itu belajarnya itu tentang dasar pemrograman. Dan ya di semua bahasa juga ya support bahasa pemrograman. Jadi yang harus lebih dipahami adalah bukan tentang bahasa pemrogramannya, tapi tentang konsepnya. Iya, fundamentalnya gitu. Fundamental. Soalnya semua bahasa pemrograman sama aja. Paling bedanya itu nanti itu ada di paradigmanya. Cuma kalian gak bakal tahu paradigma dulu, semester 1 tuh di dasar pemrogramannya dulu pasti gitu. Dan terus bahasa pemrograman yang tapi kalau misalnya dari aku sendiri bahasa pemrograman yang direkomendasikan belajar itu JavaScript sih. Soalnya mudah. JS. Mudah. Tapi di kuliah itu kita semester 1 itu bakal belajar bahasa pemrograman yang namanya itu C. Kenapa sih? Masih banyak nih, Mbak. Isi sama Pascal kan, yang Iya, awal tuh banyak. Pascal. Iya. Ya banyak yang protes kan, oh ini kenapa sih ini ngoding sih, ini tahun berapa gitu. Kalian kalau mau tahu OS kalian tuh dibikinnya pakai C, no. Berhenti sama Windows, Linux itu dibikinnya pakai C. Nah, terus kenapa sih? Ya karena kita tuh belajarnya fundamental, kita tuh belajarnya bagaimana how to code, bukan belajar bahasanya. Karena kalau misalnya belajar bahasa atau tools atau framework dan lain-lainnya, bocah 16 tahun ikut bootcamp juga bisa. Tapi yang dipelajari di kuliah tuh yang tadi, konsep dari bagaimana kita tuh menjadi seorang computer science gitu. Bagaimana jadi seorang software engineer gitu. Kayak Gitu sih, gitu. ya. Oke nih, pertanyaan terakhir katanya. Min bakal susah nggak sih kalau kita nggak paham banget matematika katanya? Kayak gitu ya guys, kok jadi Langsung ketawa ya. Satu pemikiran. Pas kalau memori. For your information guys. Jadi semester 1, semester 2 tuh ada namanya kalkulus 1, Ada fisika kalkulus juga.
fisika 1, fisika 2. Dan isinya mat semua. Isinya matematika, hitung-hitungan. Tapi ya Jadi setidaknya ya harus bisa ngitung lah ya. Iya. Kita nggak memaksa buat kamu harus bisa ngitung pintar ini, enggak, tapi setidaknya kalian harus ngerti dasar-dasarnya gitu, bisa ngitung lah. intinya makan aja tuh matkul. Ya, soalnya gini ya, mat itu emang sebenarnya kan kita tuh masuknya itu di sedikit ke computer science, ada computer science-nya. Dan computer science tuh ya mat itu banyak loh, ada geografi, computer science dan lain-lainnya. Jadi mau gak mau ya kita harus mempelajari matematika itu sendiri. Even misalnya nggak ada korelasinya sama jurusan, ya itu tuh bagus buat fundamental kita. Ya, bagus buat cara kita berpikir, logika kita itu tuh bisa jalan gitu. Iya. Jadi kuat. Ya jujur kalau gue sendiri sebenarnya gue nggak terlalu jago matematika gitu, gue nggak terlalu jago hitung-hitungan. Tapi ya mau nggak mau kita harus belajar kan. Iya mau nggak mau. Iya mau nggak mau kita harus belajar ya, karena itu sebenarnya matematika tuh mau lu di jurusan apapun Pasti ada. kepake, bukan pasti ada tapi pasti kepake gitu. Pasti kepake. Iya, soalnya udah bagian dari kehidupan juga matematika. Ya, entah kita ngitung uang. matematika. Jadi seenggaknya kita harus bisa lah ngitung gitu. Maksudnya setingkat selevel, ya minimal selevel anak SMA atau SMK gitu. Jadi seenggaknya fundamentalnya paham gitu. Dan juga di SI itu tenang aja bakalan diajarin dari awal kok, terkait dengan kalkulus, terkait dengan fisika gitu kan. Jadi mengulang materi SMA atau SMK ada, jadi tenang aja, nggak usah takut aku nggak bisa matematika nih, bisa nggak ya lolos di mata kuliah misalkan kalkulus, bisa nggak lolos di mata kuliah fisika, bisa aja semuanya asal kita ada kemauan, ada usaha buat belajar gitu. Nah aku pun jujur aku ngerasa bodoh di kalkulus, di fisika gitu, tapi ya mau nggak mau kita harus kerjain. Iya. Bener nggak? Iya. Takut gak apa-apa, yang penting kerjain aja. Kerjain aja. Berproses. Betul, berarti Aduh. intinya tuh penting ya matematika tuh. Jadi benar. kayak harus bisa kalian tuh gitu. Nah, kan sekarang tuh ya udah mulai masuk ke era maba lagi nih. Udah ada maba baru. Benar. Bentar lagi masuk SI. Nah, gimana menurut kalian tips biar para maba tuh nyaman di SI, biar apa ya? Biar kayak ngerasanya tuh punya keluarga gitu di SI itu. Kayak menurut kalian gimana? Jadi tips nyaman dulu nih awal Tips ya. nyaman dulu. Mau siapa dulu? Tips nyaman buat apa nih? Buat Tips belajar nyaman atau dan sukses biar buat maba nantinya. tips nyaman dan sukses. Ini jujur bakalan panjang nih kalau aku kasih tahu. Iya, harus bahas dari A sampai Z ini ya. Iya, Dari Kai dulu aja loh. dari kayak aja. Yang Oke, panjang jadi dulu. Pertama tips nyaman ya. Sebenarnya tips nyaman itu tentang personal sih. Kita kan pasti bakalan, apalagi ini kan masuknya sistem informasi di Universitas Siliwangi, masuknya fakultas teknik, yang dimana fakultas teknik itu sangat menggaungkan solidaritas gitu segala macam, Keluargaan ya, katanya. kekeluargaan. Tapi tentang kenyamanan itu nggak bisa kita pungkiri, kita bakalan menemukan kenyamanan tuh nggak di semua orang gitu. Mungkin tetap aja kita bakalan mencari orang-orang yang sefrekuensi gitu. Pada akhirnya ya mungkin terbentuklah circle-circle di sana, tapi bukan berarti kita kan membentuk circle-circle itu bukan berarti kita berpisah gitu, tapi kita mencari kenyamanan masing-masing Ya. gitu. Soalnya gini ya kan, kalau kita lihat-lihat ya mahasiswa itu terbagi jadi beberapa sekte nih. Sekte Yang- ya. Sekte apa aja coba yang kamu pertama sebutin. yang pertama akademisi nih. Akademisi yang emang suka di akademisi kayak bikin paper, karya tulis ilmiah, bener gak? Iya. Teori-teori tentang seputar sistem informasi. Yang kedua nih praktisi. Iya. Kayak aku nih yang suka ngebuild apapun, bikin ngedevelop sebuah sistem gitu. Yang ketiga nih organisasi awan gitu. Ya, organisasi awal. Iya, yang sangat solid dan sangat mementingkan kebersamaan Iya. dan sangat baik juga untuk lingkungan. Yang keempat nih kupu-kupu. Kuliah pulang. Siapa itu? Ya, nggak tahu itu. Sebenarnya masih banyak tipe lain. Banyak ya, tapi Banyak yang banget aku kamu lihat itu nih 4 Iya. tipe nih yang mencolok gitu. Ya, jadi silakan untuk kenyamanan mah itu terkait dengan personal masing-masing gitu. ya. Personal masing-masing, jadi bisa dicari, entah kalian kenalan semua dulu, nanti juga kalian bakalan tahu kok mana misalkan orang yang bikin kalian nyaman. Asik. Agak sus banget ya, agak sus banget. Enggak, itu maksudnya ya teman yang membuat kita itu merasa tidak canggung gitu. Jadi Karena enjoy. kita juga bakal banyak banget kepribadian orang yang kayak Benar. kita sebelumnya tuh belum ketemu sama orang yang kayak gitu, tapi nanti tuh di perkuliahan tuh kita tuh bakal ketemu orang yang kayak gitu misalkan Yeah. kayak gitu. Jadi itu tuh
balik lagi ke diri kita. Ya benar, terkait kenyamanan ya balik lagi ke diri kita. Silahkan kalian cari kenyamanan sendiri atau kalian mau menyendiri juga ya itu Kalau nyaman ya nggak apa-apa. kalau nyaman Iya. nggak apa-apa. Sebenarnya kan Hidup iya, itu pilihan. iya, nggak ada yang salah sama pilihan hidup tuh. Even kita gak jadi apa-apa juga ya nggak apa-apa. It's Iya, okay. Iya, tapi ya Ya masa mau masa gitu mau. ya tergantung kan itu pilihan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa kan it's not problem mau gak jadi apa-apa pun. Ya, tapi penting juga untuk menjalin relasi yang baik gitu. Jadi selain ya udah aku mau sama yang bikin aku nyaman aja, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Tapi kita juga harus pintar-pintar menjalin relasi gitu kan. Hubungan baik dengan yang lain juga gitu. Terus terkait sukses sebagai mahasiswa. Suksesnya Gimana sebagai tuh? mahasiswa nih. Sukses apa dulu Sukses nih? di hidup apa sukses di Sukses mahasiswa di- nih? Mungkin berdasarkan pengalaman masing-masing Iya, gitu. pengalaman masing-masing Mau selama gimana? berkuliah Nih, di kalau SI. kalau Pram kan kuliah sambil kerja gitu. Iya. Kalau aku kan kuliah sambil lomba gitu, sambil magang. Boleh nih. Jadi berdasarkan pengalaman masing-masing aja. Di siapa nih? Aku dulu. Oh, Ya, ya. boleh. Kuliah sambil kerja. Jadi gini ya, sebenarnya aku tuh dulu tuh kuliah lagi astaga. SMK ya, SMK itu di jurusan civil engineering. Atau di SMK RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, dia secara otomatis aku udah punya fundamental untuk nge-develop atau untuk menjadi seorang programmer gitu. Ya. Karena emang di SMK juga udah sering lomba dan sering nge-build beberapa project gitu. Nah, keluar dari SMK, aku kerja dulu. Sebenarnya kerja juga nggak lama, itu tuh kerja tuh sekitar 6 bulan, 3 bulan onsite, 3 bulan lagi WFH. Nah, soalnya udah masuk kuliah gitu. Nah, karena udah keluar SMK aku langsung kerja, daftar kuliah dan alhamdulillah keterima di SI. Jadi otomatis aku potong kerja, mending kuliah dulu aja. Nah, salah satu motivasi kenapa aku lebih memilih untuk kuliah daripada kerja juga, karena itu tuh investasi sih. Ya, benar-benar. Investasi untuk jangka panjang. Jadi aku lebih memilih belajar dulu aja gitu. Tapi alhamdulillah selain kuliah juga ternyata aku dapat beberapa tawaran. Nah, salah satunya dari IT konsultan. Ya, jadi aku mutusin buat kuliah sambil kerja, walaupun itu sambil mati-matian gitu kan. Wis, mati. Setengah Ngatur mati. Setengah waktunya mati, ya. iya. Mati. Kalau ngatur waktunya aku all in aja lah sekali. Nah, terkait ya tips suksesnya, ya dikatakan sukses juga masih belum sih kalau buat sekarang. Tapi aku selalu berprinsip ngelakuin yang terbaik di hari ini aja gitu. Hari-hari besoknya gimana? Hari-hari besoknya lebih baik lagi. Oh, siap. Desain ya tipis-tipis aja buat berkembang gitu. Soalnya kita kan masih muda, aku 20 tahun masih banyak space aku buat berkembang, jadi better ya udah. Kita kembangin diri dulu aja. Nah, bener sih apa yang dikatain sama si Pram ya, kita harus menjadi lebih baik setiap harinya gitu ya. Nah, kalau aku sendiri sih tips and trick berkuliah ya, nggak tahu sukses atau enggak, sukses mah definisinya ada masing-masing kan. Iya, semua orang Banyak punya banget. kriteria sukses masing-masing dan ya aku yakin aku belum nyampe kriteria sukses kalau Iya. kan Aku juga belum. ya, masih ya karena berproses. kita masih muda. Iya. Kita masih berproses semua. Jadi kalau menanyakan tips sukses ke kita ya kita aja belum. Iya. Jadi yang mungkin teman-teman nanti silahkan punya definisi suksesnya masing-masing. Tapi mungkin tips and trick berprogres selama berkuliah gitu. Iya, progres Nah, aja. kalau dari aku ya, aku sendiri kan sebenarnya latar belakangnya juga SMK itu TKJ. Terus masuk ke sistem informasi, belajar coding. Nah, itu juga sebenarnya kalau misalkan dibilang nyambung, mungkin sedikit nyambung, tapi nggak terlalu nyambung gitu karena TKJ kan lebih ke hardware-nya, sementara kalau sistem informasi dari yang aku pelajarin lebih ke software-nya gitu. Nah, aku juga bukan seorang dulu pas masih SMK itu bukan seorang siswa yang aktif. Bahkan aku selama SD, SMP, SMK itu nggak pernah yang namanya ikut organisasi, nggak pernah yang namanya lomba. Nah, paling pas SMP aku pernah ikut paskibra, itu cuma di kelas 1 SMP, tapi pas dari itu udah nggak pernah ikut lagi. Jadi nggak pernah yang namanya aktif tuh. Tapi semenjak kuliah aku bosen hidup gitu-gitu doang gitu, kayak Jadi NPC Ada. kan ya, jadi NPC. iya, sekolah Bosan menjadi NPC ya. bosen. Jadi ya aku pengen explore lebih banyak hal gitu di perkuliahan ini. Apa sih yang bisa aku explore? Oh, banyak banget. Di perkuliahan tuh banyak banget yang bisa kita explore, mulai dari tadi melakukan penelitian, mungkin nanti penelitian bareng dosen, atau misalkan kita ikut lomba, terus juga kita mungkin magang, atau
ya banyak pengabdian, itu banyak banget yang bisa kita lakuin, berorganisasi juga bisa. Nah, mungkin tips dari aku, silahkan kalian explore aja dulu sebanyak-banyaknya ya, apalagi di semester-semester awal tuh kalian explore, lalu mungkin di semester 2 atau di semester 3 kalian cari yang paling cocok buat kalian, entah berorganisasi, magang, lomba. Jadi kalian coba-coba aja gitu, itu sih. Jadi berani untuk mencoba. Kalau aku punya prinsip yang namanya tuh terjun aja dulu. Ketika kita mendapat peluang, terjun aja dulu itu maksudnya kita cobain aja dulu gitu, apapun itu peluangnya cobain. Nah, kalau aku sendiri kan akhir-akhir ini memang selama berkuliah tuh aku tuh aktif gitu, maksudnya ya aku sendiri menilai diri aku sendiri tuh lumayan aktif gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu, ikut organisasi, ikut lomba, ya itu membawa aku sangat jauh gitu, membawa aku sangat berkembang dari yang mungkin awalnya kayak siswa biasa menjadi masih biasa sih sebenarnya. Tapi seenggaknya mendapatkan karakter development Iya, gitu ya kalau di game. mendapatkan karakter development. Jadi misalkan kebetulan sekarang kan aku sering menggeluti ya. Gelut, kan? Apa sebutannya tuh? Ya maksudnya sering mengikuti kayak perlombaan, terus juga mengikuti kayak event-event, dan terakhir tuh event internasional di Malaysia. Jadi itu tuh apa ya? Event yang paling berkesan gitu, karena for the first time in my life aku bisa keluar negeri gitu. Keluar negeri, dan itu untuk lomba ya. Iya. Keren banget. Itu sebenarnya apa ya, bukan lomba tapi lebih ke kayak konferensi gitu, terus nanti panitia tuh menilai peserta mana yang paling baik. Jadi bukan kompetisi tapi lebih ke konferensi gitu, konferensi internasional, kita diskusi, presentasi, nanti dinilai sama panitia peserta yang paling baik gimana. Dan alhamdulillah pas event itu aku dapat nominasi best delegate teman-teman, yang dimana di antara orang-orang hebat dari semua penjuru negara itu ada mahasiswa Indonesia, Malaysia, itu ada di sana. Kita berdiskusi segala macam, dan aku yang mendapatkan best delegate merasa nggak expect gitu. Maksudnya itu banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang lebih dari hebat luar negeri lain. dari luar negeri, entah ada yang dari UI, ada yang ya segala macam gitu. Ya yang aku lakuin tuh bukan cuma juga sih, nggak bisa dibilang cuma mungkin ya. Katanya kalau kata Kak itu cuma ya, tapi Iya. nggak semuanya bisa nganggap itu Betul. cuma kayaknya. Yang bisa aku lakuin ya, karena aku bukanlah orang dengan yang hebat banget, yang pinter banget, yang bisa aku lakuin tuh kerja keras aja guys, kerja keras, bertanggung jawab gitu. Karena waktu itu kebetulan aku yang nge-lead projectnya, jadi kita kan berdiskusi based on projects gitu, jadi kita mengerjakan project dan segala macam di event itu, dan aku yang jadi leadernya di sana. Dan ya aku kerja keras aja di sana gitu, bertanggung jawab terhadap job desk aku. Jadi kalian kalau misalkan mau menjalani perkuliahan itu menyenangkan, mungkin mau ikut lomba dan segala macam, coba, yang pertama coba aja dulu. Selalu memiliki, aku ada 3 pilar prinsip kehidupan di dalam hidup aku. Jadi yang pertama itu punya rasa penasaran, selalu penasaran. Nah, ketika kita memiliki rasa penasaran, kita akan terus bertanya-tanya dan selalu ingin mencoba. Nah, lalu selain rasa penasaran, kita harus memiliki yang namanya keberanian. Kalau kita cuma punya pertanyaan doang, kita nggak berani buat mencoba, ya buat apa juga dong. Jadi udah sepaket lah antara rasa penasaran sama keberanian. Terus yang paling terakhir, ini nggak kalah penting juga, adaptasi, kemampuan adaptasi kita. Kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang mungkin berubah-ubah. Karena mungkin ya first time kita ikut lomba, kita bakalan keteteran belajar segala macam. Aku juga first time ikut business plan ya guys, business plan competition, itu mempelajari banyak hal terkait bisnis gitu. Dan sekarang ilmunya berguna juga, karena akan terus berlanjut ketika kita mempelajari terkait suatu bidang itu, apalagi kepake ya. Jadi Soalnya kan udah sejurusan lah, sejalur. Jadi kita bisa pakai buat lomba ini, pertama lomba lagi, dan itu bisa menjadi batu loncatan yang bagus buat kalian berkembang gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting dari perkuliahan itu kita bisa mengembangkan diri, karena yang namanya universitas itu tempat kita mengembangkan diri, bukan hanya belajar tentang materinya, tapi kita juga belajar untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, mungkin itu sih tips and trick yang bisa aku kasih ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba, silahkan coba aja dulu, berani. Dan teman-teman kalau kebingungan jangan takut dan jangan ragu
buat approach aku, misalkan teman-teman butuh teman diskusi nih, kayak buat ikut lomba ataupun buat ikut event-event lain, atau mau coba masuk organisasi B, organisasi A, organisasi B, tapi masih ragu, boleh misalkan teman-teman ngajak aku diskusi, boleh banget. Tapi Gitu. bukan aku doang sih. Kita semua. Kita semua. Bebas sedikit Iya, nyantai. kita semua. Jadi jangan ragu buat approach kita semua. Apalagi pengurus-pengurus HMSI itu sangat open terhadap teman-teman nanti. Gitu. Open mabar Minecraft ya. Itu sih Salza kalau dari kita berdua. Oke. Gitu. Itu merupakan pertanyaan terakhir di Ponsi kali ini. Ya. Oke. Aduh. Gak kerasa Nggak banget kerasa. ya. Udah berapa menit? Udah berapa menit? Itu 50 menit. Ih, 50 menit, gila sih menurut aku teman-teman. gak kerasa. Itu udah lama ya. Udah lama. Kayak baru 1 menit. Enggak Enggak juga sih, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Pram juga udah haus banget ya dari tadi minum terus. Bukan haus ini. Gak pengen puasa. Sebagai seorang software engineer tuh minum tuh penting untuk menjaga fokus kita. Oke, siap. Oke. Jadi ini tuh podcast pertama kami, semoga bisa menjadi insight buat kalian semua. Makasih banyak juga buat kalian berdua udah nyempetin waktu, udah mau Sama-sama. berbagi-bagi cerita buat sobat Ponsi di rumah. Jangan lupa follow terus akun kami yaitu HMSI Unsil ya. Ya. Follow. Jangan lupa follow. Dan terus- juga subscribe. Ini mau dimasukin ke YouTube kan guys? Ya. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, comment, like ya. comment and like. Share juga. Share juga teman-teman. Biar kita makin semangat ngadain podcastnya. Biar Benar. kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena ini juga kan ini kali pertamanya kita podcast. Jadi Jadi kayak ya, aduh deg-degan banget Iya. sih. Siapa tahu kita bisa dapat AdSense gitu. Sponsor boleh Sponsor masuk. tolong boleh masuk ya. Boleh masuk sponsor ya, ini biar nggak terlalu Kosong gitu. gitu. Bener. alamak. Oke, aku tutup ya. Oke. Gimana nih salam penutupnya? Gimana ya? Kalian mau kayak gimana? Salam keluarga. Salam ayah, mau kayak ini podcast. Aduh, jangan dong. Salam keluarga. Itu kan yel-yel ntar, yel-yel pas masuk. Oh, biar iya. ada maba tahu nih. Biar kalian bertanya-tanya gimana sih katanya salam keluarga tuh, biar kayak gitu. Oke. Karena kita Oke, baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune terus Di channel kita. channel kita. Kalian nyalain notifnya ya, biar setiap kita upload tuh ada notif ke kalian. Oke? Jangan lupa pantau IG dan TikTok HMSI Unsil juga ya. Iya, betul. soalnya kita pasti bakal aktif konten ya. Betul. Konten. Banyak banget. TikTok juga jangan lupa guys, TikTok ya. Oke, bye bye. See you. Bye. Makasih semuanya.